tentang strategi pengolahan rantai pasok dalam industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Farul Yudi. Saya Marta Pratiwi. Saya Musadi. Saya Muhammad Raihan Hermansyah. Saya Muhammad Arafi. Langsung saja kita ke materinya. Identitas jurnal, judul strategi pengolahan rantai pasok dalam pengolahan industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi. Penjelasan judul jurnal strategi pengolahan rantai produk industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi membahas tentang cara perusahaan manufaktur mengelola rantai pasok atau aliran bahan baku, proses produksi hingga distribusi produk agar kegiatan operasional menjadi lebih efisien. Penelitian ini menekankan penggunaan strategi seperti lean manufacturing, just in time, teknologi informasi dan konsep TPA, supply chain untuk mengurangi pemborosan, menekan biaya, mempercepat produksi serta meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan. Masalah yang ada, masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana perusahaan manufaktur meningkatkan efisien rantai produk pasok supply chain di tengah berbagai tantangan internal maupun eksternal. Permasalahan ini menghadapi variabel permintaan pasar, ketidakpastian pasokan bahan baku, kompleksitas distribusi, perubahan teknologi yang cepat, fluktuasi harga bahan baku. Dampak masalah memiliki masalah tersebut menyebabkan biaya operasional meningkat, waktu produksi lebih lama, distribusi tidak efisien, respons perusahaan terhadap pasar menjadi lambat, kualitas produk dapat menurun. Lalu tujuan penelitian mengidentifikasi strategi pengelolaan rantai pasok yang efektif dalam industri manufaktur, menganalisis bagaimana strategi tersebut meningkatkan efisien operasional, mengkaji pengaruh teknologi dan konsep manajemen modern terhadap kinerja rantai pasok, memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan manufaktur dalam meningkatkan efisien dan daya saing. Teori yang digunakan yaitu lean manufacturing. Lean manufacturing merupakan teori atau pendekatan manajemen produksi yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dengan mengurangi pemborosan atau waste dalam seluruh proses produksi dan rantai pasok. Pemborosan yang dimaksud meliputi kelebihan produksi, waktu tunggu, persediaan berlebih, transportasi yang tidak perlu, hingga proses yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa lean manufacturing membantu perusahaan manufaktur meningkatkan kualitas produk, mempercepat proses produksi, dan menurunkan biaya operasional. Prinsip utama teori ini adalah menciptakan proses kerja yang sederhana, efektif, dan berorientasi pada nilai tambah, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi secara efisien. Lalu yang kedua, just in time atau JIT adalah teori manajemen produksi yang menekankan bahwa bahan baku dan produk harus tersedia tepat pada saat dibutuhkan. Dalam proses produksi tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Tujuan utama teori ini adalah mengurangi biaya penyimpanan dan menghindari penumpukan stok yang berlebihan. Dalam penelitian ini, JIT digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan fleksibilitas produksi dan responsivitas perusahaan terhadap permintaan pasar. Dengan menerapkan JIT, perusahaan dapat meminimalkan
koordinasi dan pengendalian proses bisnis dalam perusahaan. Dalam jurnal ini, ICT mencakup penggunaan sistem ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, dan Artificial Intelligence atau AI. Teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh data secara real time, melakukan prediksi permintaan pasar, mengontrol persediaan, dan mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Dengan penerapan ICT, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan informasi, mempercepat distribusi, serta meningkatkan kerjasama dengan pemasok dan pelanggan. Yang kedua, dari sistem. Dari sistem memandang perusahaan sebagai suatu sistem terbuka yang saling berhubungan dengan lingkungan eksternal. Dalam konteks rantai pasok, seluruh bagian perusahaan seperti pemasok, produksi, distribusi, dan pelanggan harus bekerja secara terintegrasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efisien. Teori ini menekan pentingnya koordinasi aliran barang, informasi, dan keuangan dalam rantai pasok. Jika salah satu bagian mengalami gangguan, maka seluruh sistem dapat terdampak. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menciptakan hubungan yang baik antara komponen dalam rantai pasok agar operasional berjalan lancar dan efisien. Hasil utama penelitian, Lean Manufacturing berhasil mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas produk. JIT membantu mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan fleksibilitas produksi. ICT meningkatkan integritas dan koordinasi antar bagian perusahaan serta mitra bisnis. AAA, supply chain meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar dan gangguan bisnis. Kesimpulan yang dapat diambil, perusahaan manufaktur perlu menerapkan kombinasi teknologi modern, sistem produksi efisien, dan manajemen rantai pasok yang fleksibel agar mampu meningkatkan efisien, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Selebihnya kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.